رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام بجاه رسول الله نسأله حسن الختام محمد نور الله محوت كل الظلام مرحبا مرحبا شهر الصيام نسأل الله نبتغي منك شفاعة في يوم الزهام عليك صلاة الله وسلامه التمام مرحبا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله من رحمة على الدوام نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته وجميع عباد الله الصالحين خصوصا إلهي شيخ أحمد الميهي وجميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رضي الله عنه وشرائط صحتها الصلاة ثمانية أولها التمييز وهو يفهم به الخطاب ويرد بالجواب ولا تصح صلاة غير المميز. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah di mana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita begitu banyak. Tidak ada lain jalan mensyukurinya adalah kesempatan kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia seperti ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian kita isi dengan sholat berjamaah. Ini satu anugerah pemberian yang diberikan Allah Ta'ala begitu besar juga. Kemudian lagi kita menyambung rutinan kita, yakni ta'lim kita masalah fikih setiap malam Rabu di sini. Majelis kita mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan buat hidup kita semua. Mudah-mudahan daerah kita ini diberikan terus keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mereview sedikit, mengulang tentang beberapa syarat kemarin sudah kita bahas apa saja yang yang membuat seseorang itu wajib untuk melaksanakan sholat, yakni Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Kalau sudah komplit seperti itu maka orang itu sudah mukallaf, yakni kena hukum wajib melaksanakan sholat. Sekarang kita masuk syarat-syarat sah sembahyang juga sudah kita jelaskan. Pertama at-tamyiz yakni bisa membedakan. Arti tamyiz di sini alladzi yufhamul khitab
wa yuraddu bil jawab fala tasihu salatu ghairil mumayyiz. Syarat pertama, dia sudah wajib salatnya, kemudian sah apa tidak, itu lagi kan bicaranya. Pertama tamyiz, orang ini bisa maksud tamyiz di sini orang itu bisa dipaham pembicaraannya, artinya diajak ngobrol nyambung. Mau kemana? Mau ke masjid. Ini apa? Al-Amin. Nah itu nyambung namanya. Kalau ditanyain mau kemana, padahal pakai songkok, pakai peci, mau ke karaoke, padahal ke masjid. Ini tidak nyambung ini orang. Ngawur ya kan? Dari mana tadi? Padahal baru-baru aja kumpulan baik-baik. Datang udah mintuha, padahal belum kawin lagi orangnya. Itu error. Orang Bahari nyebutnya oratnya putus satu, mayis, dia nggak bisa membedakan lagi. Ini tidak mesti anak kecil, orang tua juga bisa. Naudzubillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus ya. Orang tua kalau sudah melalui di atas itu sudah repot deh itu. Kemudian kita ulang lagi yang kedua, ma'rifatu fardiyatiha as-shalah al-mafruḍah fala tasihhu salatu man jahula dzalik. Dia mengetahui bahwasanya yang ia lakukan itu salatnya adalah sembahyang salat fardu. Fala tasihhu, dia paham bahwasanya yang ia lakukan tadi salat maghrib. Kalau dia tidak mengerti kamu ngapain, pokoknya sembahyang, tidak tahu sembahyang apa sudah, nah itu tidak sah juga. Intinya dia paham bahwa ini wajib loh ini. Nah, habis sholat maghrib orang sholat sunat ikut juga sholat, ngapain, pokoknya ikutan aja dah. Tidak bisa ya, tidak sah. Tadi maghrib kemudian ba'diyah maghrib, itu paham maksudnya seperti itu. Itu juga termasuk syarat sholat seseorang itu diterima. Iya, kita ini kan harus mengerti apa yang kita lakukan kan gitu. Kalau tidak paham yang kita lakukan ya ngawur kan jadinya, tidak jelas tujuannya, tidak ada. Jadi Islam ini masya Allah ya, sampai ibadah kita dibimbing secara detail seperti ini. Kemudian lagi yang ketiga, salat seseorang itu sah apa tidak? Dia wathalithuha tamyizu faraidiha as-salah min sunaniha falau lam yumayyiz dzalika lam tasihha salatuhu illa an ya'taqi anna jami'a af'aliha fardun aw ya'taqid al-'ammi anna ba'dha fardun wa ba'daha sunnatun bi syurutin la yaqsudun nafla bi fardin. Yang ketiga syaratnya lagi bahwasanya dia bisa membedakan dalam salatnya tadi. Kan di dalam salat itu kan nanti kita bahas insyaallah. Mudah-mudahan berlanjut, panjang umur, sehat, afiat. Kita akan pahami mana yang wajib dalam sholat, mana yang sunnah. Nah, nanti seseorang yang melaksanakan sholat fardu maghrib contoh, maka dia harus mengetahui di dalam perbuatan sholat tadi itu tidak semuanya yang wajib, ada yang sunnah. Contoh tahiyat awal itu orang kadang-kadang paham melakukannya, cuma tidak tahu statusnya apa tahiyat awal ya. Atau termasuk kunut juga apa statusnya, mau baca-baca tidak ngerti. Nah, jadi dia harus bisa membedakan, dalam perbuatan sholat tadi, ngangkat takbir ini apa gitu, kalau Allahu Akbarnya apa, ngangkatnya apa kan gitu tuh, dia harus paham. Jadi ya tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, dia harus mengerti dengan apa yang ia lakukan ya. Jadi penting sekali menghadiri pengajian itu penting, insya Allah lah jadi barometer untuk amal kita juga. Jadi tolak ukur kan, bukan tolak angin, tolak ukur. Kemudian sudah juga belajar fardunya sudah. Ada yang mengatakan 18, ada yang 13, ada yang 23, itu semuanya sama. Tujuannya sama, cuman jumlahnya aja yang dipilah-pilih, dibedakan. Kemudian sudah belajar sunnahnya sudah, cuman selesai belajar namanya maaf sedikit
terlalu banyak pikiran mungkin ya, anak sudah 5, bini 3, rumah masih melanjutkan bangunannya, jadi pikiran belajar error lambat memahami yang mana fardu yang mana sunnah tidak dapat juga. Ini orang awam namanya, maka dia bisa mencari pilihan, menyatakan bahwa semua perbuatan sholat itu adalah wajib, gitu aja sudah. Aku tidak tahu hukumnya tahiyat awal itu wajib atau sunnah, pokoknya aku wajib, aku katakan itu wajib. Nah itu sudah dianggap sah orang. Ini solusi namanya ya. Pilihan. Nah, jadi semua perbuatan sembahyang dari ngangkat takbirnya, padahal sunnah ini kan ngangkatnya kan sunnah, Allahu Akbarnya yang wajib, cuman dia nggak paham, ininya ditahu. Nah, maka semua dia yakini bahwasanya yang dilakukan dalam sholat tadi semuanya adalah hukumnya wajib atau fardu. Itu juga sudah melepaskan seseorang untuk memenuhi syarat sah sholat tadi. Atau lagi orang yang awam, dia menyatakan sebahagiannya sunnah, sebahagiannya wajib. Sholat itu ada sunnahnya, ada wajibnya katanya. Ruku, apa hukumnya ruku? Wajib. Dapat dia. Terus tahiyat awal apa hukumnya? Wajib. Dia paham, cuman tidak secara detail. Tahiyat awal apa hukumnya? Wajib dalam sholat. Masih betul. Kunut sunat bilangnya. Nah ini artinya dia memahami ada sunnahnya, ada wajibnya. Cuman selama tidak mengatakan yang sunnah itu adalah yang wajib itu adalah sunnah. Ketika dikatakan ngucap salam apa hukumnya? Itu sunnah. Nah itu lepas, itu sudah. Nah, jadi kalau mau aman, katakan saja semua perbuatan sholat itu adalah wajib. Nah jadi itu cukup, ya Pak ya, cukup memenuhi syarat untuk sholat kita diterima atau sah salat kita secara syar'inya seperti itu. Tiga sudah ya salat sahnya. Kemudian yang keempat, ma'rifatu dukhulil waqti yaqinan aw dhannan, ai al-ilmu bidukhulihi ay dhannihi, faman shalla binudi dzalik lam yastasihha ibadatuh wa in waqa'at fil waqt. Nanti juga kita akan bahas waktu-waktu sholat, dari kapan sampai kapan itu kita akan bahas. Dan orang yang sholat dia ada syarat juga, harus mengetahui masuk waktunya. Tamyiz, membedakan sudah betul. Kemudian fardu dan sunnahnya dia paham, ya. Kemudian mengetahui maksud waktu juga harus tahu. Jadi alhamdulillah di era sekarang ini untuk daerah kita di Bengalon, insya Allah lah, untuk mengetahui masuk waktu itu gampang sekali. Karena habis ini ada Masjid Al-Ihya, sana ada Az-Zahra, sananya lagi ada Al-Akbar. Jadi kalau memang tidak tahu bahwasanya sudah masuk waktu subuh apa belum, itu memang sudah kelewatan sebenarnya. Adzan kan suara adzan itu kan, pura-pura tidak tahu kalau bisa seperti itu ya. Kenapa tidak sholat? Lupa aku ini. Nah itu bisa masuk seperti itu. Jadi mengenal masuk waktu secara yakin. Secara yakin tuh dia tahu jadwalnya sampai masa waktunya orang adzan itu yakin betul kan itu. Oh ini sudah masuk maghrib ini. Nah itu. Paham maksudnya? Ini gampang dipaham lah. Itu syarat juga seperti itu. Atau sangka kuat. Sangka kuat itu 80% lah. Sudah masukkah waktu? Bertanya ke beliau ini. Beliau ini orang jujur. Ya sudah. Nah, seperti itu. Itu bisa membangkitkan keyakinan kita. Sangka kuat. Atau tidak ada orang ngasih tahu, cuman kebiasaannya kalau ayam itu berkokok jam 4, setengah jam kemudian masuk subuh. Nah, itu zonnya karena jam tidak ada, listrik mati umpama ya, sinyal hilang, buka aplikasi tidak bisa.
Nah, ada punya ayam ini kan berkokok tepat waktu itu. Yang kata orang sih, saya udah pernah juga pelihara ayam itu. Itu suara ayam tuh pernah sahabat tidak senang dengan suara ayam mengganggu. Kata Nabi, jangan. Ini kokoknya ini bertepatan dengan azannya di Baitul Baitul Ma'mur. Jadi azan di sana dia berkokok ke sini gitu nah. Kokoknya ayam itu, lihat ya kokoknya itu kan bagus itu kokoknya tuh. Mana ada kokoknya jam 9 Pak, jam 9 malam tidak ada kan? Karena jam istirahat orang. Kokoknya jam 1. Artinya siap-siap bangun sudah. Nanti jam 2 kokok lagi. Kokok, apalagi ayam jago yang kuat bertarung itu kan teriaknya nyaring. Bangun salat malam. Nanti selesai jam 4, jam 5 teriak lagi. Nah, memang semua ada hikmahnya. Khalaqal hikmah. Allah menciptakan makhluk ini semua ada manfaatnya, ada hikmah. Jadi masuk waktu baik secara yakin atau sangka kuat. Sangka kuat itu di bawah yakin statusnya. Kalau ragu-ragu itu 50-50 kan. Masuk waktu apa belum? Masih ragu-ragu, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Ada orang sholat maghrib, dia tidak yakin masuk waktunya apa belum. Sholatlah dia, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullah, ternyata sudah masuk, betul masuk. Tapi waktu dia sholat di awal takbir tadi, dia masih tidak ada punya keyakinan masuk apa belum. Nah ini tidak sah. Jadi intinya ibadah itu yakin dulu, ya, yakin. Ini jangan juga membuat kita jadi was-was atau waswis, bikin keraguan. Itu bahaya juga. Waswis itu kerjaan syaitan. Tadi sudah wudhu betul secara teori, prakteknya rukunnya sudah betul. Itu bisa membangkitkan membuat kita yakinnya tambah kuat seperti itu. Kalau ada sudah standarnya, ngapain ragu-ragu lagi kan gitu. Ada orang wudhu bolak-balik gak selesai-selesai, padahal sudah paham rukun wudhunya, paham sampai mananya sudah betul, kenapa masih ragu-ragu kan gitu. Nah yang ragu-ragu itu belum pernah belajar. Nah, seperti itu, pernah lihat kira-kira, nah itu bisa bikin ragu-ragu. Ragu-ragu itu kan 50-50. Kalau sudah pernah belajar itu tidak bikin ragu-ragu lagi. Nah, jadi keyakinan. Cepat aja ya, kita masih mengulang nih. Oh, bukan tadi suara kokok ayam tadi itu bukan adzan di apa aku sebutnya itu Baitul Ma'mur, bukan di situ. Di sini hamalatul arsh. Kokok ayam itu yu'adzinu inda simai adzani hamalatil arsh. Dia berkokok ayam itu, kata Nabi loh, ini berucap, dia berkokok ketika mendengar adzan penghuninya arash, bukan Rauhil Baitul Ma'mur, bukan. Jarat asabatul waktu an yaj'ala dzalika alamatun bi ka an yata'ammal fil khiyatah an fa'ala allati asma fiha awla adzan ad-dik awalan wa hal adzan ad-dik qabla adat awalan laysa al-murad an yusal bi isma as-sandik wa qul istara ad-dik an isma yakul fi. Nah, jadi maksud kokokan ayam tadi, kenapa dia berkokok? Ini diterjemahkan oleh ulama, wa annahu yaqulu fi siyahihi ya ghafilun udhkurullah. Hai wahai orang yang lupa, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa orang yang mengerti bahasa binatang seperti itu. Jadi kokoknya itu seperti itu. Saya kemarin habis ngisi pengajian di 125, pulang dikasih orang ayam Filipin, Bang Sudir. Yang Filipin bagus ayamnya. Tempat saya tidak ada tempat melihara, kan lantai kalau bilang orang Banjar tuh lanting semua, jembatan semua, tanah tidak ada. 1 hari 2 hari
Ada orang bikin status, wah ngerinya suara ayam nih, malam-malam dia bikin status. Besok saya sembelih ayamnya dah. Aduh, ganggu orangnya. Orang mungkin mau ibadah bunuh Yahudi, keganggu, mau gini-gini, ada suara ayam tercabut mungkin. Ayam Filipin kata orang mahal, jadi anak saya sayang sekali. Sayang bujur dengan ayamnya. Mau dipotong nangis-nangis Muhammad. Pas dimasai dikasih enak juga Pak ayamnya di sini. Artinya kita jangan membenci apapun gitu. Setiap ciptaan Allah jangan dibenci. Sampai orang yang berbuat maksiat pun, yang kita benci itu maksiatnya saja, bukan orangnya. Gitu loh. Orangnya ini bisa saja di akhirnya bertobat, taubatan nasuha, meninggal dunia husnul khotimah. Kalau kita jangan merasa baik di masjid terus, di majelis terus, ibadah terus. Mudah-mudahan husnul khotimah gitu aja lah, harapan kita ya. Mudah-mudahan. Cuma jangan merasa baik. Gitu. Pengen jadi baik itu adalah baik. Cuma yang merasa baik itu yang tidak baik seperti itu. Jadi tetap aja kita jangan menghinakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kenapa boleh dihina? Karena tidak diperintah maksiat itu. Memang tetap ciptaan Allah juga. Gitu loh. Maksiat ciptaan Allah, taat ciptaan Allah. Kenapa dibenci? Dia karena tidak diperintah. Lanjut. Kemudian khamisuha yang kelima, satrul aurah bima yamna'u idraka launil basharah walau kana khaliyan fi dhulmatin fa in tarakahu ma'al qudrah alaihi lam tasihha salatuh. Menutup aurat termasuk syarat sahnya salat. Betul bacaan Fatihahnya, pas rukuk dan sujudnya, cuman aurat terbuka, pakai selor pendek sembahyang. Ini aurat menutupnya dengan apa? Dengan sesuatu yang memperdapati, yakni menghilangkan warna kulit, walau kana khalian fi dhulmah, sekalipun dia sholatnya sendirian di tempat yang gelap, di kamar tengah malam sembahyang, mati lampu, wajib tutup aurat, tetap wajib, karena Allah melihat. Jin melihat masih itu, kita aja nggak melihat. Kalau kita nggak buka aurat di kelibing-kelibingnya kita kacau urusannya. Ini tetap kelihatan. Walau kana khalian fi dhulmah, sekalipun dia sendirian di tempat yang gelap, dalam goa ibadah situ, uzlah di dalam goa, tetap sholatnya pakai tutup auratnya. Bi annahu la ya'rifu bayadhaha min nawi sawadiha fi majlis at-takhatub. Standar menutup aurat tadi seperti apa? Kalau seperti ini bisa enggak ini? Ini kan menutup juga ini. Ini enggak bisa. Ini masih kenal orang, umpama ada plastik tipis seperti ini ditutupkan untuk auratnya, dia masih kenal, oh ini putih, ini hitam. Dengan sesuatu yang menegah warna kulit. Ini orang ini kulitnya putih apa hitam ini? Itu sudah bisa untuk penutup aurat, setidaknya seperti itu ya. Ini standarnya aja, kita standar. Kalau kenapa pakai sarung, kenapa pakai celana, kenapa pakai gamis, ini adab aja. Pakaian haibah, pakaian kebesaran, pakaian kemewahan untuk menghadap Allah. Pokok standarnya. Kalau laki-laki kemudian fa in tarakahu ma'al qudrah alaihim, kalau dia mampu menutup tetapi dia masih buka, tidak sah. Wa auratul rajul, adapun auratnya laki-laki, bainadz dzakar wal ammah, yakni man fiha riqqun ma baina surrah wal rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi aurat laki-laki ini dalam sholat dan di luar sholat sama, pusar sampai lutut. Lututnya bukan aurat tetapi wajib ditutup juga. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kenapa? Ini
tidak bisa menyempurnakan menutup yang di sini kecuali dengan menutup ini, maka ini pun jadi termasuk wajib. Kalau kita pas-pasan berdiri pas, kalau diginikan kan dia terbuka tuh. Nah, jadi aurat, saya sering menyampaikan aurat perhatikan baik-baik. Banyak teman-teman yang lama sudah majlisan berapa kali mendengar masih aja seluar pendek, auratnya aurat. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pakai terus-terusan, ini laki-laki loh, ini kita tidak bicara perempuan dulu. Laki-laki seperti ini jalan pendek. Kerja celana pendek. Lu kalau kamar mandi ya sudah terserah aja sih itu. Kalau sama istri ya masalah. Ini di luar lah maksudnya seperti itu. Jadi auratnya laki-laki dan auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Pusatnya juga wajib ditutup, lututnya juga wajib. Nah, itu berlaku baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Tetap dianggap aurah. Wajib menutup aurat itu wajib. Bahkan sesama kita juga, maaf ada kawan buka auratnya, kita pun mamnu' dilarang untuk memandang auratnya itu loh. Padahal konco dewe ini teman sendiri gitu loh, tetap tidak dibolehkan melihati. Artinya ketika orang buka auratnya ini mengundang atau mengajak orang untuk berbuat dosa gitu, menambah. Bukan hanya kita yang berdosa, tetapi orang lain juga ikut berdosa. Si A ini buka auratnya, sudah dipadahi, sudah jua, tahu aja hukumnya, ngerti gitu loh. Yang lain juga melihat auratnya juga dosa kan, itu loh. Artinya ini sumber daripada dosa yang lain. Jadi kita tidak sadar bala turun, musibah ada henti-hentinya dari mana ya kita sendiri sadari seorang. Mudah-mudahan lah gitu, cepat diampuni dosa kita. Jadi aurat itu main futsal, main bola, anak dipadahi, ya, saudara dipadahi, aurat gitu. Olahraga bukan dilarang, buka auratnya itu yang dilarang gitu. Buka auratnya yang dilarang. Kemudian kita beli celana yang, kan ada orang Banjar celana katok bilang ya, celana beliau ini agak pendek dikit, ya pun gitu. Itu kalau kita beli niat untuk nutup aurat, dari mengeluarkan duitnya sampai belinya sudah jadi pahala, jalannya lagi jadi pahala. Kenapa? Untuk mengamalkan perintah Allah tadi. Seperti itu. Sekarang kita tahu wajib nutup aurat. Nah, dari sekarang kita udah niat, sekarang udah dapat pahala. Besok mau beli tanah untuk nutup aurat. Dan setiap pakaian yang kita pakai selalu berniat untuk menutup aurat. Habis mandi pasang handuk, niat nutup aurat. Bahkan di dalam kamar mandi sendiri pun, sendirian loh ini, kita disunnahkan tetap menutupi setidaknya 2 kemaluan tadi itu, depan dan belakang gitu loh. Kamar mandi, adab kita seperti itu. Kenapa? Jin tetap melihat di situ loh, aurat kita. Jin ini sama, dia melihat kita dengan nyata seperti itu gitu loh. Jadi kita menutup aurat kita. Makanya apa bacaan masuk WC? Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Jin laki-laki yang jahat dan perempuan juga seperti itu, bacaan baik-baik. Karena kita mau buka aurat di situ. Iya, walaupun mandi sendirian tetap sunnah menutupi aurat, kecuali dalam keadaan darurat seperti itu, mau kencing, mungkin tidak mau dibuka, harus dibuka kan itu. Ya apalagi caranya. Nah, jadi tetap seperti itu. Hadis Nabi SAW, idza zawwaja ahadukum ammatahu abdahu aw ajirahu fala tandur ila auratih. Kalau seseorang menikahkan budak hamba sahayanya dengan yang perempuan dengan yang laki-laki atau sesuruhannya, maka jangan pandang auratnya. Wal auratu ma baina surrah wal rukbah. Adapun aurat itu antara wa ulhikat bil amri bir rajul. Wa qadiyatu kalamil musannif anna surrah wal rukbah la yastata min al aurah huwa kadzalik. Habis. Wa auratul hurrah jami'u badaniha illa al wajha wal kaffain. Kemudian kalau bicara perempuan, tadi laki-laki
Kalau perempuan auratnya seluruh badan tanpa kecuali. Ini kita bicara aurat dalam sholat, Pak ya. Seluruh badan illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan telapak tangan yang buka aurat. Dhahran wa batnan, jadi sampai sini. Ini bukan aurat. Naik dikit aurat sudah. Ini kalau carikan baju bini perempuan itu hati-hati. Jangan belikan yang pendek-pendek gini atau yang press gini. Kalau gini kan buka sudah. Ini bini ke pasar baju pendek. Yang melihat orang lain loh. Kalau kita tidak tahu di rumah. Bini molek cantik, mau pergi berias-rias pakai parfum lagi. Lihat bini kita naik nafsu syahwahnya, berdosa. Kita yang berdosa, yang di rumah tadi berdosa. Jadi aurat perempuan dalam sholat seluruh badan kecuali muka dan tangan, sini dan sini, sini dan sini. Artinya mukanya boleh dibuka dan telangannya pun bilang wala yubdina zinatahunna illa ma hadara minha. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu an huwal wajhu wal kaffani. Jangan engkau nampakkan perhiasan yang nampak daripada perempuan. Apa maksud perhiasan tadi itu? Kecuali illa ma dhahara minha, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Umar, kata Siti Aisyah, yakni muka dan telapak tangan yang boleh dinampakkan. Kemudian itu aurat perempuan, aurat bini-bini, aurat orang bini dalam sholat. Kita ulangi, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Di luar sholat pun demikian. Ini ada khilafiyah, dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib seluruh badannya ditutup, juga ada ulama yang lain mengatakan sama seperti aurat dalam sholat, muka boleh dibuka dan tangan pun boleh dibuka, seperti itu. Tapi kalau kita ke Hadramaut, ke Saudi, itu kalau di Saudi, kalau tidak salah Syekh Ibnul Bas bin Bas itu mengatakan wajib seluruh badan. Ulama Mesir tidak, sebagian ada yang mengatakan bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat. Hakadha seperti ini rahmah namanya, rahmat buat kita. Ikhtilaf ulama seperti ini, kita bisa pilih kalau yang mana saja bisa dipakai, seperti itu. Itu anu di luar itu anu sudah masuk aurat gitu. Iya, di sini. Tapi ini leher tuh buka. Ada yang kan lihati batas basuh wudu itu kan gini kan. Nah, gini. Ketika sudah kesini, ini sudah masuk aurat sini bawahnya nih. Tutuplah rapat. Tutuplah rapat seperti ini ya. Gitu. Kalau yang belum balik tidak masalah, kita bisa menyuruh dia pakai kerudung, pakai jilbab dalam hal mendidik, memberikan pendidikan, walaupun dia belum wajib karena belum balik, ya. Belum. Kalau yang sudah menimbulkan haddus syahwah, orang sudah mulai bergairah melihatnya, nah itu sudah wajib seperti itu. Ini anak kok masih baru kelas 4 SD, kelas 5 SD, belum haid, bisa disuruh wajib pakai jilbab. Karena dia sudah mengundang syahwat orang lain, karena badannya subur, orangnya cantik, itu sudah wajib pakai jilbab seperti itu. Intinya muka lah, jangan sampai ngapain juga dibuka-buka gitu. Ya. Ada lagi. Ya sudah ya, paham ya.
falau lam yakun min al-hadis lamma asbata al-hukm yadullu dzalika al-hadis bil-fush awratul mu'min ma baina suratihi wa min darwajati lil hadis 'ala al-mudda'i alladhi hiya al-awrah fi as-salah wal hadis la yadullu 'ala qawl al-awrah fi as-salah bal hiya lin-nadri lil-ma'ruf wajib anna al-awrah itu lima macam yang kita sebutkan tadi menjadi kewajiban kita dilakukan dalam sholat atau titik tolak ukur kita untuk sah apa tidaknya sholat. Kemudian yang keenam istiqbalul qiblah ay al-ka'bah bis-sadri walau tarakahu ay al-qadir alaihi lam tasihha salatu illa fi shiddatil khauf fala yushtaratul istiqbal fiha wa illa fi naflis safaril mubah ila maqsadin ma'lumin fala yushtaratul istiqbal fihi illa fi ihramin mashi illa fi ihramin mashin wa ruku'i wa sujudi wa illa fi salatir raqib. Dan orang yang bertunggangan bimarqadin wa illa bi ihramir raqib fi ghairiha ma dzukira in sahul istiqbal fihi indal qudrah wa istisna'u hadaini syai'ini saqitun bi badin nusakh. Menghadap kiblat juga syarat sah wajib salat. Banyak beberapa masjid yang sudah tergeser. Bukan salah mereka waktu mendirikan masjid, enggak. Ini kan perubahan bumi, ini kan setiap ada gempa, ada apa segala macam itu bergeser. Kadang-kadang mereka enggak mau menggeser seperti itu. Yang enggak mau ini yang bertanggung jawab, karena orang banyak datang, orang enggak tahu cerita kan. Jadi penting sekali seperti itu. Di Al-Misbah alhamdulillah itu saya bawakan ahli falak, ahli rusdul kiblat, Kiai Haji. Ini ada kan bulan kiblat pas. Ada, kadang-kadang ada seperti itu. Setiap tahun ini pasti ada. Cuma kita enggak paham itu kapan terjadinya. Tapi biasanya sebelumnya itu pasti ada pemberitahuan, pengumuman. Kita sekarang kan nyaman teknologi canggih. Nanti umpamanya tanggal 26 Sya'ban jam 5 sore matahari tepat di atas Ka'bah. Maka orang bisa mengukur kiblat seperti itu. Bisa seperti itu. Itu kan paling gampang itu, cuman jarang terjadi. Ada orang yang ahli falak itu dia bisa mengukur, alatnya canggih dan ilmunya dalam seperti itu. Al-Misbah alhamdulillah berhasil itu. Sempat saya lama juga prosesnya kemarin itu. Ada yang mau, ada yang enggak. Saya bilang tanggung jawab lah ya kalau nggak mau gitu aja. Kenapa? Ini wajib syarat sah wajib sholat seperti itu, menghadap kiblat. Kecuali dalam keadaan peperangan atau dalam keadaan musafir, sembahyang sunat. Orang ini rajin sembahyang duha pas musafir. Ada yang musafir berjalan, ada juga sebagian kawan-kawan itu kan yang tablik itu kan karena banyak berjalannya itu aja. Nah, yang istiqomah sholat sunnah itu bisa tidak menghadap kiblat. Tapi ada beberapa titik ketika mengangkat takbir, ketika sudah masuk isya belum? Nah, jadi ketika mengangkat takbir menghadap kiblat dulu. Ketika ruku menghadap kiblat, ketika sujud menghadap kiblat. Lepas itu dia jalan lagi. Apa maksudnya ya? Orang naik kapal. Iya. Bertunggangan sama kapal sama mobil. Ini kan kiblat sana, Allahu Akbar. Jalannya ke sana. Jalan lanjut lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas mau ruku hadap lagi kiblat gini. Seperti itulah. Boleh seperti itu. Tapi sembahyang sunat ya, jangan sembahyang zuhur. Bingung orang ini. Jadi jangan sembahyang. Namanya di kapal kan tanam dulu kan. Iya. Terusnya. Pertama dulu saja, pas belok udah. Iya. Kalau salat wajib tidak bisa, harus menghadap kiblat semuanya.
Kapal itu kan kalau musafir kan makanya ada jamak dan qashar. Nah, kalau perjalanan itu dihitung-hitung zuhur tidak sempat di kapal, tidak bisa karena arah kapalnya berubah-ubah. Mungkin jam 5 ada sempat mampir. Nah, kita tunggu aja jamak takhir nanti kan. Zuhurnya tidak sholat nanti di waktu asar. Kan musafir ini kan ada caranya sendiri sholatnya. Jamak dan qashar seperti itu. Jangan dipaksakan, bahaya nanti. Seperti itu. Kecuali sholat sunat juga. Sholat sunat juga begitu. Takut sholat duhanya ketinggalan kan. Ada yang tahajudnya mau ketinggalan, ya boleh seperti itu. Kita lanjut dulu. Kemudian yang ketujuh, suci badan daripada hadas besar dan kecil ketika mampu. Falau lam yakun mutahhiran 'inda ihrami lam tan'aqid salatuh. Kalau dia tidak suci, ini jelas ya, wudu wajib dan lepas daripada hadas besar. Nah, ini sudah kita ketahui semua seperti ini. Kalau tidak suci maka tidak sah. Wa in ahdatsa fi asna'i sholati batalat. Allahu akbar. Kentut batal. Paham sudah maksudnya itu ya? Amma indal ajzi, ketika dia tidak mampu menutup, bi an lam tidak mendapatkan air wala turab, fayajibu alaihi an yusalli al fardha wa yu'id. Mau salat tidak ada air, tidak ada debu, sementara waktu mau habis, nah ada salat darurah namanya. Kalau istilah yang lain lagi salat menghormati waktu. Salatlah tanpa wudu. Allahu akbar. Nanti kalau ada wudu, kalau ada air, kalau dia wafat dia dianggap orang yang menunaikan sholat walaupun tanpa wudu. Satu. Yang kedua, kalau dia dapat air maka itu diqadha lagi. Nah, sholatnya seperti itu. Sholat menghormati waktu istilah orang lain. Apa bal? Oh. Nanti kita ulang lagi, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, kita ketemu di minggu yang akan datang. Kita paling dua pertemuan lagi. Paling 2 pertemuan lagi masuk Ramadan kita istirahat dulu. Saya ini lupa ada pengajian hampir ada tukang kerja di rumah tadi itu, jadi tidak keingatan. Pas sore betul baru ingat, makanya agak terlambat itu.